Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan. Minggu ketiga, September 2021. Aman dalam lindungan Tuhan. Mazmur 11 ayat 1-7. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program radio Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 11 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Kitab Mazmur berisi kumpulan nyanyian pujian, doa, dan syair tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang yang beriman, yang setia kepada satu-satunya Allah yang menciptakan dan memelihara hidup manusia. Di dalamnya para penulis dengan jujur mengungkapkan pergumulan hidupnya, keluh kesahnya, doa-doanya kepada Allah yang dianggap sebagai pencipta sekaligus sahabat terbaik dalam kehidupan. Sejumlah 73 pasal dalam kitab Mazmur menyebutkan Raja Daud sebagai penulisnya. Seperti kita ketahui, Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Dalam Mazmur, Raja Daud digambarkan sebagai contoh tentang bagaimana orang bergantung kepada Allah ketika sedang menghadapi situasi sulit. Dalam Mazmur pasal 11, tergambar bagaimana pemazmur sedang menghadapi situasi sulit dalam hidupnya. Namun pemazmur percaya penuh kepada Allah sebagai tempat perlindungannya. Pemazmur menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapannya. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan menguji hati orang benar dan orang fasik sehingga dia memilih untuk tulus dalam iman agar kelak dapat memandang wajah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kalimat penutup Mazmur 11, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Memandang wajah Tuhan merupakan pengalaman luar biasa. Artinya, bahwa orang-orang yang tahan uji dan tulus hati, merekalah yang akan menyadari dan mengalami penyertaan dan perlindungan dari Tuhan.
kita tidak mengetahui persis situasi apa yang dialami oleh pemazmur saat dia menuliskan Mazmur 11 ini. Namun, apapun situasi yang dihadapi oleh pemazmur saat itu, melalui Mazmur 11 ini, pemazmur ingin mengingatkan kita untuk tahan uji, tulus hati, dan yang utama adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sahabat Alkitab, hari-hari ini tidak ada satupun orang yang dapat menghindari situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi secara global. Semua orang tidak pandang jabatan, kekayaan, bahkan ketenaran bisa saja sewaktu-waktu bisa saja terserang virus corona. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai umat yang percaya kepada Allah dapat mempercayakan hidup kita akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan? Bagaimana kita sebagai umat yang percaya bisa tetap tenang walau kita dihadapkan dengan orang fasik yang melentur busurnya, yang memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap? Untuk menjadi tahan uji, tulus hati dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Allah kita melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Allah adalah roh, tidak berbentuk dan berwujud secara fisik. Allah tak kasat mata. Kita juga tidak dapat menyentuhnya, maupun bertatap muka secara langsung dengannya. Namun, satu hal yang pasti, Allah selalu hadir beserta kita, dimanapun dan kapanpun. Berbagai sebutan yang tertulis dalam Alkitab membuktikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati, seperti gunung batu, juru selamat, gembala baik, kota benteng yang teguh, dan lain sebagainya. Bahkan Allah sendiri pun menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Dia adalah dasar. Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia lebih dari segala yang ada di dunia ini. Seperti, Aku adalah Alfa dan Omega, tertulis dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Aku, tertulis dalam Keluaran 3 ayat 14, dan lain-lain. Tuhan Allah kita adalah pribadi pelindung yang terus membuat hidup kita aman. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut dan khawatir terhadap apapun. Jangan sekalipun biarkan diri kita menjadi korban ketakutan dan kekhawatiran, sekalipun di masa yang sulit seperti pandemi COVID-19 sekarang ini. Yakini dalam diri kita bahwa kita aman dalam lindungan Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Pengharapan kita kepada Tuhan baik pada masa kini maupun di masa depan tidak akan sia-sia. Karena Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Amin. Salam Alkitab untuk semua. Sahabat Alkitab, dalam rangka mendukung pengadaan Alkitab dan bacaan rohani anak untuk umat Tuhan yang membutuhkan di Gomo, Nia Selatan dan sekitarnya, LAI akan menyelenggarakan acara Gue Muda, Gue Baca Alkitab, yaitu tayangan live 12 jam nonstop melalui kanal YouTube Lembaga Alkitab Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2021. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Acara ini didukung oleh artis-artis rohani dan rohaniawan Kristen dari berbagai denominasi gereja.
Sahabat Alkitab dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini melalui doa, pewartaan, dan donasi bagi kegiatan ini. Dukungan Anda sangat berarti untuk mewujudkan hadirnya kabar baik bagi saudara-saudara kita di Gomo, Nia Selatan, dan sekitarnya. Jangan lupa ya, Sabtu 28 Agustus 2021 di kanal YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Gue muda, gue baca Alkitab. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 08111925 atau melalui alamat email kami di info@alkitab.or.id. Kami mohon dukung terus pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.